Kesulitan pada musim perdana di Milan, Leo akui kini lebih percaya diri lagi. Penyerang AC Milan Rafael Leo menegaskan bahwa ia kini merasakan kepercayaan dari pelatih dan rekan-rekan satu timnya. Setelah kesulitan selama musim perdananya di klub kemarin, Leo mendarat di Rossoneri dari Lille pada musim panas 2019 dan cenderung tak konsisten musim lalu. Meski sempat menunjukkan sekilas kebolehannya, ia justru gagal tampil meyakinkan. Kendati demikian, pada musim 2020-21 ini ceritanya tampaknya benar-benar berbeda. Mengingat pemain U21 Portugal tersebut telah mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan di Serie A dan Liga Eropa. Banyak sekali perbedaan pendapat mengenai posisi terbaik Starlet 21 tahun tersebut. Mengingat ia selama ini kerap dimainkan sebagai winger kiri dan penyerang tengah. Dan ia pun kini mengungkapkan pandangannya mengenai persoalan tersebut. Tak hanya itu, ia juga angkat bicara perihal kesulitan yang sempat ia alami pada tahun perdana di San Siro. Saya akan berusaha memberikan kemampuan terbaik saya pada peran apapun yang diberikan pelatih kepada saya. Sebagai penyerang tengah, saya lebih dekat dengan gawang dan saya bisa mencetak gol, tuturnya kepada Sky Italia. Tahun lalu saya tiba di negara baru, liga baru. Serie A itu sulit, saya memiliki sedikit kesulitan. Tetapi sekarang saya merasa nyaman. Saya merasa yakin, maka ketika Anda mencetak gol dan assist, kepercayaan diri akan meningkat, tungkasnya. Kata Shevchenko, Milan bisa raih Scudetto. Legenda AC Milan Andriy Shevchenko mengatakan dengan performanya sekarang ini, Rossoneri tentu akan bisa bersaing dengan Juventus untuk mengincar Scudetto. Milan cukup lama tertidur akibat mengalami krisis finansial di akhir era Silvio Berlusconi. Kini Rossoneri mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Sejak musim lalu, Rossoneri menunjukkan performa yang solid, khususnya pasca lockdown. Sampai saat ini Milan tak terkalahkan dalam 24 pertandingan di semua ajang kompetisi. Milan pun akhirnya disebut-sebut bisa saja meraih Scudetto pada musim ini. Rossoneri terakhir kali jadi juara Serie A pada musim 2010-2011 silam. Andriy Shevchenko pernah memperkuat AC Milan selama sekitar 8 tahun. Ia membantu Rossoneri meraih 1 Scudetto. Pria asal Ukraina ini mengatakan sekarang ini Milan berhasil tampil solid. Ia pun mengatakan tak ada alasan bagi Rossoneri untuk tidak bisa bersaing merebut Scudetto melawan Juventus. Tentu saja mereka bisa membidik Scudetto, katanya kepada La Gazzetta dello Sport. Jelas sekali bahwa kompetensi masih panjang, tetapi Pioli menyelesaikan musim lalu dengan baik dan memulai musim ini dengan lebih baik, seru Shevchenko. Shevchenko lantas berpesan pada skuad Milan agar mereka tidak jemawa meski sekarang ini tampil apik. Ia meminta mereka terus bekerja keras sampai gelar berada di tangan mereka. AC Milan saat ini berada di posisi pertama klasemen Serie A 2020-21. Pasukan Stefano Pioli meraup 16 poin dari 6 laga. Mereka unggul 4 angka dari Juventus yang ada di peringkat ketiga. Icardi capai kesepakatan dengan Milan. Mauro Icardi sudah tak peduli lagi dengan PSG dan ia dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan. Calcio Mercato sempat menyebutkan bahwa Rossoneri tertarik dengan rencana mengambil langkah untuk membidik Icardi, yang ternyata tak banyak mendapat banyak ruang di Paris Saint-Germain yang diasuh oleh Thomas Tuchel. AS mengklaim tak lama setelahnya dengan menyatakan masa depan pemain internasional Argentina tersebut mungkin akan semakin menjauh dari PSG. Menurut kabar terkini dari Todo Vijas, mantan bobber Inter tersebut kini bertekad ingin bergabung bersama Rossoneri. Paolo Maldini dan kawan-kawan saat ini memang tengah mencari penyerang tengah baru yang mulainya bisa bermain bersama Zlatan Ibrahimovic, namun siap menggantikannya ketika sang legenda pensiun nanti.
Pemberitaan tersebut bahkan menyatakan bahwa telah ada kesepakatan dasar yang tercapai dengan Wanda Nara terkait transfer striker 27 tahun tersebut. Dan segalanya seolah mengidentifikasikan bahwa ia akan kembali ke Milano. Transaksi tersebut diperkirakan akan menghabiskan dana hingga 40 juta euro atau setara dengan 640 miliar ribu rupiah. Namun sudah mendapat persetujuan dari Ivan Gazidis, sehingga Milan tak akan kesulitan merampungkan transfer Icardi dari PSG. AC Milan versus Lille 6 November 2020. AC Milan akan menjamu Lille di San Siro pada matchday 3 grup H Liga Eropa pada Jumat 6 November 2020. Milan dan Lille musim ini sama-sama belum terkalahkan di semua ajang. Namun performa Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan lebih meyakinkan. Di Serie A akhir pekan kemarin, Milan meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tuan rumah Udinese. Frank Kessié mencetak gol pembuka di menit 18 dan Ibrahimovic menyarangkan gol penentu kemenangan dengan tendangan salto di menit 83. Sementara itu Lille baru saja ditahan imbang 1-1 oleh sang tamu Lyon di pentas Ligue 1 Prancis. Gol pembuka Jonathan Bamba hanya bisa memberi Lille 1 poin. Dengan hasil itu berarti Lille selalu imbang dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. Pasukan Stefano Pioli memimpin klasemen sementara grup H dengan 6 poin hasil kemenangan 3-1 atas Celtic dan 3-0 lawan Sparta Praha. Lille yang menang 4-1 atas Sparta Praha dan imbang 2-2 lawan Celtic menempati posisi 2 dengan 4 poin. Sebelum ini Milan dan Lille baru pernah bertemu di fase grup Liga Champions 2006-2007 silam. Waktu itu Milan harus mengakui keunggulan lawannya. Milan imbang 0-0 di Prancis lalu kalah 0-2 di Italia. Namun Milan yang ini diyakini bakal mampu mengamankan kemenangan. Kemenangan juga akan menjauhkan Rossoneri dari kejaran para pesaingnya. AC Milan segera tawar wonderkid RB Salzburg. Menyusul revolusi yang dilakukan oleh Stefano Pioli, AC Milan dilaporkan segera melakukan tawaran pada wonderkid RB Salzburg. AC Milan dikabarkan segera melayangkan penawaran untuk bisa menebus Dominik Szoboszlai, wonderkid Salzburg yang penampilannya kian moncer seiring waktu. Laporan dari Gazzetta dello Sport, penampilan apik Szoboszlai di Liga Champions bersama RB Salzburg berhasil mencuri perhatian banyak klub besar Eropa. Tak terkecuali AC Milan yang juga telah terang-terangan menyatakan keinginannya untuk bisa memboyong Szoboszlai ke San Siro di bursa transfer musim dingin bulan Januari mendatang. Ini bukan kali pertama AC Milan berusaha mendatangkan Szoboszlai. Tercatat telah 2 kali mereka berkeinginan mendapatkan tanda tangan bintang masa depan Hungaria itu. Semuanya berasal dari tahun lalu, ketika mereka hampir saja meresmikan transfer Szoboszlai ke AC Milan. Andai kata intrik politik manajemen klub tidak menggagalkan usaha untuk mendaratkan salah satu talenta muda terbaik yang ada di Eropa saat ini. Szoboszlai sendiri baru saja memperpanjang kontraknya bersama Salzburg hingga tahun 2023 mendatang. Di Salzburg ia dikabarkan menerima 2 juta euro atau 33,9 miliar ribu rupiah per tahunnya. Namun perpanjangan kontrak tersebut diketahui tidak sekaligus memperbarui nominal klausul rilis miliknya. Hal tersebut yang membuat AC Milan dilaporkan siap untuk segera menebus klausul rilis miliknya senilai 25 juta euro atau 424,4 miliar ribu rupiah. Nominal yang tergolong sangat ringan mengingat dirinya bisa langsung menjadi aset masa depan Pioli.